Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Purwanti, salah satu mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka unjuk kinerja menggunakan platform Zoom Meeting dilaksanakan di SMA Negeri 74 Jakarta kelas 10. Submateri menganalisis isi dan aspek kebahasaan 2 teks laporan hasil observasi. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Iya. Oke, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Pada hari ini, yaitu di hari Senin 6 Desember 2021, kita akan melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran kita materinya adalah nanti tentang teks laporan hasil observasi, ya. Namun sebelumnya, gimana dulu nih? Semuanya sehat ya? Sehat semuanya ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran kita? Siap? Siap, Bu. Iya. Oke. Terima kasih. Karena semuanya sudah siap, ya. Kita akan mulai dengan membaca doa. Dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan pimpin doa. Siapa mau pimpin doa? Adnan? Ya, Adnan dipersilakan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mari kita sama-sama membaca doa bersama-sama terlebih dahulu agar bisa dipermudahkan dan dilancarkan pembelajaran kita hari ini, pembelajaran Zoom kelas spesial hari ini untuk siswa-siswanya. Bagi yang Muslim, mari kita sama-sama membaca doa Al-Fatihah bersama-sama. Bagi yang non-Muslim, membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Adnan yang sudah memimpin temannya untuk berdoa pada siang hari ini sebelum kita memulai pembelajaran. Untuk tambah konsen nih, Ibu, kita akan coba untuk ice breaking, tapi dengan memusatkan perhatian dan pikiran. Oke, sebentar. Halo Bunda-Bunda, yuk kita seimbangkan otak kanan dan otak kiri kita dengan senam otak terbaru dari Indonesia Golden Age. Selamat mencoba. Oke. Terdengar suaranya? Terdengar. Ikuti ya. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, tiga tiup, tiga tiup, tiga tiup. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak.
jari yang kanan, 5 jari yang kiri. Kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Pijam-pijam tiup, pijam-pijam tiup. Pijam-pijam tiup, pijam-pijam tiup. 5 jari yang kanan, 5 jari yang kiri. Kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Pijam-pijam tiup, pijam-pijam tiup. Pijam-pijam tiup, pijam-pijam tiup. 5 jari yang kanan menjadi palu. Dok, 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 dok. 5 jari yang kiri jadi gergaji. Rege, 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 rege. Dok, 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 rege, rege, rege. Dok, 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 rege, rege, rege. Oke, ya. Ini sepertinya ada yang sudah konsen mengikuti. Tapi ada yang ada ketuker-tuker dikit gitu ya. Ya, tadi Ibu lihat Immanuel, luar biasa Immanuel mengikutinya. Ya, udah fokus berarti ya. Karena ini kelihatannya sepele ya, kelihatannya pemusatan pemikiran itu sepele, tapi ternyata ini memang mampu membangun keseimbangan ya, keseimbangan antara otak kanan dan juga dengan otak kiri. Ya, Ibu jadi terinspirasi dengan hal yang tadi ya, karena Ibu tadi sempat join juga. Ya, oke, baik. Kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Sudah konsentrasi? Udah, Bu. Ya Bu, walaupun nggak makan Bu. Udah, Bu. Oke, ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi, yaitu KD yang ke 3.2 di KD yang kedua, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Ya, nah apa sih tujuannya ketika kita mempelajari teks ini? Tujuannya itu adalah kalian nanti mampu menentukan, menguraikan mana sih yang pernyataan umum, ya. Kemudian aspek kebahasaan. Aspek kebahasaannya itu apa saja yang bisa kita lihat dari teks laporan hasil observasi. Nah, itu tujuannya. Nah, kemudian manfaatnya itu apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa kira-kira ketika kita sudah mempelajari teks ini? Ya, ketika kita sudah mempelajari teks ini, kita akan mengetahui ya dalam menulis teks laporan hasil observasi itu kita harus mengetahui bahwa struktur teks laporan hasil observasi itu kan terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke, namun sebelumnya ya materi yang sudah pernah kita pelajari. Apa sih materi yang sudah pernah kita pelajari sebelum kegiatan menganalisis? Masih ada yang ingat? Apa sih itu teks laporan hasil observasi? Saya mau coba jawab, Bu. Iya, silakan. Teks laporan observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Oke, ya luar biasa. Sakina ya? Oke, ya. Itu adalah jawaban Sakina. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya Bu, Oke, ya Azhara. teks laporan hasil observasi itu teks yang berisi suatu penjabaran umum atau pengamatan atau laporan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Iya, oke. Cukup ya dari dua teman kalian, Sakina dan Zahra, bahwa teks laporan hasil observasi itu adalah teks laporan yang disampaikan secara umum tentang suatu hal. Hal di sini itu bisa objeknya bisa benda, bisa juga sebuah kegiatan ataupun fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Itu bisa masuk ke dalam teks laporan hasil observasi.
Ya, jadi ini sesuai dengan lanjutannya. Lanjutan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah di KD 3.2. Setelah kalian mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi, kemudian struktur, unsur kebahasaan, ya di pertemuan sebelumnya itu kan sudah kita pelajari ya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang KD, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari dua teks laporan hasil observasi. Ya, oke. Tadi manfaat yang bisa kita peroleh adalah ketika kita melihat sesuatu hal, ya, kejadian alam mungkin atau fenomena sosial. Ketika kalian jalan, kemudian kalian di kanan kiri jalan itu melihat adanya tumpukan sampah. Nah, sebagai insan cendekia, sebagai orang yang peduli dengan lingkungan, ya hal itu bisa kalian buat sebuah laporan. Ya, laporan tentang apa? Tentang kondisi lingkungan, ya, yang menumpuknya sampah di pinggir jalan. Nah, kalian buat tuh sebuah laporan, ya. Jadi karena salah satu fungsi teks laporan kan untuk alat evaluasi kan. Nah, sekarang yang akan kita observasi, yang akan kita analisis itu teksnya itu apa saja, ya. Oke, kita kan orang Betawi ya. Ada yang tahu ondel-ondel? Orang Jakarta nih ya. Tahu, Bu. Tahu ya? Ya. Tahu ondel-ondel ya? Kalau yang PTM, ketika PTM terbatas ya, karena kita masih pandemi dan kita pun PTM-nya itu baru beberapa kali tatap muka ya, dan itu pun sangat-sangat terbatas karena hanya 50% ya. Itu kalau kalian begitu masuk dari pintu gerbang, kemudian di bagian mana? Ada yang bisa menceritakan? Rani? Masuk dari gerbang ke arah lobi, nanti sebelum masuk ke pintu lobi ada ondel-ondel 2 di depan pintu lobi. Iya, betul ya. Ternyata Rani mengamati ya, bahkan mungkin yang lainnya. Jadi begitu kita masuk setelah pintu gerbang, kita jalan ke arah kanan, masuk ke lobi. Nah, di lobi, di pintu lobi itu berjejer 2 ondel-ondel, sepasang ya, sepasang ondel-ondel, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, ada nggak sih yang mencoba untuk mempelajari atau membaca informasi, sengaja browsing tentang ondel-ondel? Ada nggak di antara kalian? Kan sebagai orang Jakarta ya, harus tahu ondel-ondelnya. Nah, oke, mungkin bagi yang belum sedetail, belum detail mengenalinya, Ibu coba tayangkan ya. Ini video tentang ondel-ondel, khususnya di saat pertunjukan di daerah Setu Babakan. Tahu Setu Babakan? Tahu, Bu. Tahu ya. Tempat apa itu? Dikenal dengan apa? Apa, Rani? Ya, nih kalian lihat nih ondel-ondelnya ya. Ada yang warnanya mukanya nih ya, perhatikan. Berwarna merah. Itu yang ini jenis kelamin apa ini? Laki-laki. Laki-laki. Ya, nah ini ada dia memakai selendang. Kemudian bajunya ya, kalau kalian lihat bajunya kontras warnanya. Nah, ini yang perempuan ya. Warnanya putih. Nah, ini contoh pertunjukan di Setu Babakan. Ada yang sudah pernah ke Setu Babakan? Belum? Ya, banyak sekali yang bisa kita lihat, yang kita bisa nikmati di Setu Babakan ya. Makanan-makanan khas Betawi. Yang sudah pernah siapa? Yang sudah pernah siapa? Rani udah pernah ke Setu Babakan? Belum. Nah, Setu Babakan itu dikenal dengan istilah kampung Betawi ya. Ya, ini salah satu contoh
menunjukkan budaya ya. Budaya ondel-ondel. Ini diambil gambarnya itu tunjukannya di setting bawah. Ya. Nah, ini gambaran sekilas ya tentang ondel-ondel. Ya, ini apa nih di atas kepalanya ada apa nih? Kembang kelapa. Ya. Barmayang ya. Kalau dicermati dari musiknya tuh ya, coba kalian simak ya. Ini harus punya keahlian khusus nih bagi orang-orang yang masuk ke kurungan ondel-ondel ini. Iya, nah, oke. Yang belum tahu ondel-ondel, mudah-mudahan setelah tadi melihat dan kalau ke 74 ya, karena memang kantor-kantor instansi pemerintahan di Jakarta itu pasti ada ikon ondel-ondelnya ya, menunjukkan ciri khas ya, karakter. Oke. Nah, sekarang Ibu bertanya, apa yang bisa kalian lihat atau identifikasi dari video tadi? Silahkan. Silakan Rani. Ondel-ondel itu boneka besar yang berasal dari Jakarta, merupakan salah satu ikon kota Jakarta. Ondel-ondel itu dibedakan menjadi 2 jenis, ya, kayak manusia biasa, dan satu laki-laki itu perempuan. Kalau laki-laki ciri khasnya wajahnya berwarna merah, kalau perempuan ciri khasnya wajahnya berwarna putih. Ondel-ondel biasanya pakai baju kurung, terus pakai selendang di bagian pinggangnya. Sama di hiasan kepalanya namanya kembang kelapa. Biasanya diiringi dengan alunan musik gambang kromong khas Jakarta. Oke, wah luar biasa Rani, lengkap sekali ya. Kita akan menganalisis teks laporan hasil observasi tentang ya tadi ya tentang ondel-ondel ya. Karena tadi ada 2 teks. Teks yang kedua itu nanti tentang yang diobservasi adalah The Museum Angkut ya, The Museum Angkut ya. Materi teksnya soalnya itu sudah Ibu share di WA ya, dan sudah ada di Google Classroom, tapi lebih ke WA biar gampang ya. Oke, nah kita akan bagi kelompok ya. Sebentar. Ya, satu kelompoknya terdiri dari, karena ini ada kemarin kita akan bagi menjadi 4 ya. 4 siswa ya, satu kelompok ya. Oke. Ya. Ini teksnya. Ya. Bisa kalian baca dulu. Oke, Ibu mau dengar Riki, Muhammad Riki. Ya, Bu. Halo Riki, ya. Bisa dibacakan untuk paragraf pertama? Bisa, Bu. Ya, silakan dibaca. Ondel-ondel merupakan kesenian boneka yang konon sudah ada sejak zaman pra-Islam di Pulau Jawa. Selalu dikaitkan dengan dunia magis, ondel-ondel mulainya merupakan simbolisasi dari penjaga kampung dari segala macam bahaya, ancaman, dan wabah penyakit. Hal tersebutlah yang kemudian menjawab pertanyaan mengapa wajah ondel-ondel dibuat begitu menyenangkan. Iya, terima kasih ya. Jadi mengapa ada ondel-ondel? Ya, kemudian ondel-ondel itu biasanya digunakan sebagai penjaga, simbol dari penjaga kampung. Makanya wajahnya dibuat menyeramkan ya. Jadi di sini memang ada unsur magisnya ya, ada unsur magisnya. Ya, meskipun kita sebagai umat muslim ya dan juga yang non muslim pastinya percaya ya bahwa kita sekarang percaya bahwa segala sesuatu itu adalah terjadi karena Allah yang sudah menghendaki ya. Oke. Dan ini pun tadi seperti yang sudah disampaikan Rani ya, tadi yang seperti Rani amati bahwa ondel-ondel ini wajahnya antara laki-laki dan perempuan itu
berbeda. Oke, tadi seperti yang sudah Ibu sebutkan, kita akan bagi kelompok ya. Bagi kelompok terdiri dari satu kelompoknya 4 orang ya. Siap ya, 4 orang ya. Oke. Nah, untuk kelompoknya LKPD-nya sudah Ibu kirim ya? Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Ya. Sudah. LKPD sudah terlihat? Bu. Iya, ya. Jadi nanti di sini kalian berdiskusi untuk menentukan ya. Ini teksnya. Kemudian kalian menentukan ya. Ini pertanyaannya judul. Judul teks 1, judul teks 2 itu yang ditanyakan ya. Ada beberapa pertanyaan, uraian pernyataan umum itu di judul teks 1 itu apa? Ya, kemudian di judul teks 2 apa? Lanjut ke bagian aspek yang dilaporkan. Nah, kalau bicara aspek yang dilaporkan, ini apa sih? Bicara tentang apa berarti? Struktur, ya. Ada yang bisa menyebutkan? Masih ingat struktur teks laporan hasil observasi? Pernyataan umum, deskripsi manfaat. Sebentar, gantian. Oke, gantian. Riki dulu. Pernyataan umum, deskripsi bagian sama deskripsi manfaat. Oke, betulkah demikian, Adnan? ya betul Bu. Iya, bisa diulang apa saja tadi? Ada pernyataan umum, deskripsi manfaat, dan deskripsi penutup. Ya. Coba diperbaiki. Lupa sih. Pernyataan umum, deskripsi manfaat. Bagian, terus deskripsi penutup. Nah, itu dia. Manfaat. Iya, kayaknya udah capek nih adminnya. Oke, bisa diulang lagi. Siapa ya? Najwa. Mana nih Najwa? Halo Najwa. Halo Ibu. Iya. Apa struktur teksnya apa saja? Najwa? Ada definisi umum, ada definisi bagian, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Iya, itu adalah struktur teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian pertanyaan ketiganya, nah kalian diminta untuk menjelaskan tentang aspek kebahasaannya. Tapi karena kita 2 teks ya, nah di sini ada teks 1 dengan teks 2. Unsur kebahasaannya itu kan apa saja? Siapa bisa jawab? Unsur kebahasaan yang bisa kita temui di teks laporan hasil observasi. Frasa nomina, frasa verba, frasa adjektif, frasa penghubung, kata penghubung, kata teknis, kalimat simpleks, kalimat kompleks, kalimat definisi, dan kalimat deskripsi. Iya, lengkap sekali Rani. Oke, siapa yang bisa menjelaskan tentang frasa verba? Ayo. Frasa verba itu kata kerja, Ibu. Siapa ini? Raisya. Oh, Raisya ya. Ya, Raisya. Ya, silakan Raisya. Frasa verba itu kata kerja. Frasa verba itu kata kerja. Oke, ada yang mau melengkapi jawaban dari Raisya? Frasa. Kata kerja yang menggambarkan proses perbuatan atau keadaan. Kata kerja yang menunjukkan proses kegiatan atau verba ya. Ayo, masih ada yang mau melengkapi? Apa itu sih frasa? 2 kata atau lebih. 2 kata atau lebih. Ya, 2 kata atau lebih yang hanya menduduki satu fungsi. Ya, sakinah ya. Oke, ya. 2 kata atau lebih yang hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat. Ya. Kalau itu frasa verba berarti kedudukannya sebagai apa? Sebagai verba. Ya, kedudukannya fungsinya sebagai predikat. Tapi ingat ya,
syaratnya harus 2 kata atau lebih. Contohnya apa misalnya? Membeli. Harus Nasi. Oh iya, 2 kata atau lebih yang hanya menduduki satu fungsi. Hanya menduduki satu fungsi. 2 kata atau lebih. mempertanggungjawabkan. 2 kata atau lebih. Sedang membaca. Ya, siapa nih jawab? Az-Zahra. Ya, silakan Az-Zahra. Sedang membaca. Sedang membaca. Ya. Betul sekali. Sedang membaca. Verbanya mana? Membaca. Membaca. Kemudian karena 2 kata atau lebih, sedang membaca kedudukannya dalam kalimat tetap sebagai predikat. Tadi dia menambahkan? Sedang makan, Bu. Sedang makan. Ya, betul. Sedang bekerja, sedang membaca, sedang makan. Jadi intinya kalau frasa itu harus 2 kata atau lebih. Ini kan dibahas di pertemuan sebelumnya ya. 2 kata atau lebih. Itu frasa verba. Inti frasanya harus kata kerja. Oke, ya. Lanjut. Nah, itu yang akan jadi bahan diskusi kalian. Oke. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Oke, Ibu akan break out ya sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya. Ibu ada di ruang kelompok berapa nih? Kelompok 1 ya? Iya, Bu. Ya, silakan dibuka kameranya. Ya. Silakan dibaca teksnya. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Tadi ya, terkait dengan pernyataan umumnya, kemudian isi isi teksnya, dan yang ketiga itu adalah aspek kebahasaan. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, lanjut diskusinya ya. Ya, ini di ruang diskusi ke kelompok 2. Oke, Mas, ini kayaknya udah ketemu ya jawabannya ya. Ada masalah nggak? Enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Wow, luar biasa ini. Nggak ada masalah ini di kelompok 2 ya. Nggak ada yang ditanyakan? Besok? Tidak, Bu. Tidak ada? Oh. Yakin? Tidak ada, Riki? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. Sakinah, bisa ya? Bisa ya? Oke, baik. Ibu lanjut ke ruang breakout di ruang room berikutnya. Halo. Ini ruang diskusi 3. Iya, Bu. Halo, Bu. Kelompok 3 ya, mana wajah-wajahnya nih? Randy, Adnan, Aisyah, Immanuel. Dari aspek yang akan dibahas, ya tadi dari 3 pertanyaan ada yang ditanyakan pernyataan umum, kemudian aspeknya, dan yang ketiga analisis aspek kebahasaan. Halo, kelompok 4. Halo, Bu. Halo, Bu. Oh, di sini ada Siti Nur Zahra, ada Rani, ada Aini, Claudia, Siti Nur Aziza. Ini orang-orang hebat semua ini, ya. Jago-jago bicara semua nih, kompetensi berbicaranya luar biasa nih. Oke, silakan. Bagaimana untuk hasil diskusinya? Ada permasalahan? Kelompok kita udah ada pembagian tugas, sudah ada bagi-bagi tugasnya. Cuman lagi pada ngeriset masing-masing, Bu. Oh gitu ya. Jadi diskusikan dengan bekerja sama dengan satu tim ya.
tetap saling menghormati pendapat teman ya, pendapat orang lain. Kalau ada perbedaan atau ada perselisihan pendapat, diskusikan dengan baik dan cari titik temunya ya, sehingga tidak ada masalah nantinya. Oke, silakan. Siapa dulu yang akan menyampaikan? Sakina ya, Sakina. Ya, Sakina silakan sampaikan hasil diskusinya dari kelompok 2. Oke, baik Bu. Jadi dari nomor 1, pertanyaan soalnya itu uraikan pernyataan umum atau definisi umum. Di teks pertama yaitu dari judul ondel-ondel. Definisi umumnya adalah di paragraf 1, yaitu ondel-ondel merupakan kesenian boneka yang konon sudah ada sejak zaman pra-Islam di Pulau Jawa. Nah, kalimat definisinya adalah kalimat yang menjelaskan tentang suatu hal. Jadi pas kata merupakannya itu, jadi dia menjelaskan definisi dari ondel-ondel. Lalu di teks yang kedua, di topeng musim angkut, itu juga definisi umumnya terletak di paragraf pertama, yaitu di topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Di sini adalah itu menunjukkan arti dari di topeng. Jadi termasuk dalam definisi umum. Terima kasih. Oke, ya. Berikutnya. Siapa yang akan menyampaikan? Untuk nomor 2. Masih di kelompok 2? Nomor 3 itu ada frasa verba. Yang teks 1 adalah ondel-ondel mengenakan pakaian adat Betawi. Dan kalau yang teks kedua dapat dikelompokkan menjadi. Itu yang nomor 2 frasa nomina. Yang teks 1 ondel-ondel bisa pakaian adat dan alat musik. Dan yang teks kedua adalah ada barang antik berbahan dasar keramik guci-guci. Yang nomor 3 adalah konjungsi. Konjungsi teks nomor 1 adalah dan dengan. Kalau teks 2 yaitu seringkali, sementara, selanjutnya, sampai. Yang keempat, kata teknis. Teks 1 adalah ngibing dan sukong. Kalau teks kedua yaitu barang-barang kuno. Yang kelima ada kalimat definisi. Kalimat definisi teks 1 adalah ondel-ondel merupakan kesenian boneka yang konon sudah ada sejak zaman pra-Islam di Pulau Jawa. Kalau teks yang kedua adalah topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Dan kalimat deskripsi yaitu yang teks ke-1 ondel-ondel dibagi menjadi 2. Wajah ondel-ondel dibagi menjadi 2, yaitu wajah laki-laki berwarna merah dan perempuan berwarna putih. Wajah ondel-ondel perempuan berwarna putih melambangkan kesucian dan cinta kasih. Tidak ada catatan pasti alasan 2 karena tersebut dipilih menjadi warna mewakili Dharma. Kalau teks yang kedua, yaitu topeng dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu berbahan dasar kayu seperti hiasan rumah berupa kepala kerbau asal Toraja. Dan kalimat simplex yaitu yang teks ke-1 ada ondel-ondel terbuat dari kayu. Itu ada subjek, predikat, dan keterangannya. Dan kalau teks 2 yaitu subjeknya di topeng, predikatnya adalah dan keterangannya adalah paragraf 1. Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Dan kalimat kompleks itu teks ke-1, subjeknya keberadaan topeng, predikatnya tidak dapat dipisahkan, keterangannya museum angkut. Kalau teks kedua, bagian tubuhnya dondong, itu yang teks kedua. Dan afiksasi yang teks ke-1 imbuhan. Afiksasi yang teks ke-1 imbuhan. Ibu. Ya, semuanya sudah diberikan dengan jelas dan bukti kata atau bukti kalimatnya pun sudah disampaikan dengan lengkap dari hasil diskusi kelompok 2.
Nah, ini adalah kelompok yang menyampaikan laporan diskusi pada hari ini. Dan ini sangat luar biasa dan juga diikuti oleh kelompok-kelompok lain yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Siapa yang menyimpulkan? Saya. Oh, Claudia. Oke, silakan Claudia. Jadi tadi kita belajar tentang menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam menganalisis kebahasaan itu ada beberapa jenis-jenis, bukan jenis-jenis, tapi kayak pembagian. Yang pertama ada kata, frasa, verba, dan nomina. Terus yang kedua ada afikasi. Dan yang ketiga ada definisi dan deskripsi. Dan yang keempat ada simpleks dan kompleks, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Dan juga kita tadi belajar tentang struktur struktur teks observasi. Yang pertama ada definisi umum, terus yang kedua ada deskripsi bagian, dan ketiga ada deskripsi manfaat. Kita nggak hanya belajar, tidak hanya belajar, maksudnya tidak hanya Bu Eli tidak hanya menjelaskan materi, tapi kita juga berdiskusi bersama kelompok. Tadi kita dibagi kelompok untuk menyelesaikan menyelesaikan hasil teks observasi dari teks pertama yang berjudul Ondel-Ondel dan teks 2 yang berjudul The Topeng Museum Angkut. Iya, wow, luar biasa. Kita beri aplaus dan jempol ya untuk Claudia yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Cerah sekali, senyumnya lebar ya. Semuanya tersenyum lebar. Ya, oke, baik. Ya, tadi kesimpulannya sudah diberikan atau sudah disampaikan. Kesimpulannya sudah disampaikan oleh Claudia mengenai proses pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi dengan kita mengetahui unsur kebahasaannya, kemudian kita mengetahui strukturnya, pada saat kita membuat laporan, itu kita akan dengan mudah menyusun atau mengembangkannya. Karena apa? Karena kita sudah dapat rambu-rambunya, kita sudah tahu strukturnya itu harus seperti apa. Strukturnya tadi ada deskripsi umum atau definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat, serta aspek kebahasannya. Tadi sudah dipelajari dan juga kita sudah coba menganalisis sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, dan Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Namun sebelum kita tutup, mari sama-sama kegiatan pembelajaran ini kita tutup dengan doa. Ibu minta Ricky untuk memimpin temannya berdoa penutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, ada baiknya kita belajar menurut percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang, Bu Eli. Terima kasih, Ricky. Selamat siang semuanya. Dan ingat, tetap jaga kesehatan karena kondisi kita masih belum steril dari virus COVID-19. Tetap jaga kesehatannya, jaga imun, dan juga jaga imannya. Karena itu akan semakin memperkuat ketahanan tubuh kita. Dan kalaupun kita harus keluar rumah, kita harus menggunakan pengaman, ya, menggunakan masker, dan seringlah mencuci tangan. Sekali lagi, terima kasih. Tetap semangat, apapun situasi dan apapun kondisinya, kita harus semangat belajar. Karena belajar hari ini itu adalah investasi kita di masa yang akan datang. Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.